Dahulu di lembah antara Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo terdapat sebuah desa bernama Desa Ngasem. Di desa tersebut terdapat sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Slekata. Ki Hajar dan Nyai Slekata adalah seorang yang pemurah, suka menolong, bijaksana, dan dihormati di masyarakat di sekitarnya. Namun, sayangnya mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, mereka tetap harmonis menjalani rumah tangganya. Setiap permasalahan yang ada, mereka selalu bermusyawarah untuk menyelesaikannya. "Ada apa, istriku? Kamu terlihat sedih," kata Ki Hajar. Kata hanya terdiam, termenung, dan tidak menyadari kalau sang suami ada di dekatnya. Kakanda, maaf, aku tidak tahu." "Ada apa, istriku? Kenapa kamu termenung? Apa yang kamu pikirkan?" tanya Ki Hajar. "Tidak memikirkan apa-apa, Kanda. Dinda hanya merasa kesepian, apalagi saat Kanda pergi. Sekiranya di rumah ini terdapat suara rengekan bayi, tangisan bayi, mungkin hidup tidak akan sesepi ini," ungkap Nyai Slekata. "Sejujurnya, aku sudah sangat menginginkan seorang bayi, ingin merawatnya dengan penuh kasih sayang." Mendengar cerita istrinya, Ki Hajar hanya bisa menghela nafas yang panjang. "Sudahlah, Dinda, barangkali Tuhan belum mempercayai kepada kita seorang anak. Kita harus tetap berusaha kepada Tuhan agar kita diberi kepercayaan untuk mempunyai seorang anak." Iya, Kanda," ungkap Nyai Slekata sambil meneteskan air mata. Melihat istrinya meneteskan air mata dan merasakan kesedihan, Ki Hajar tidak kuasa untuk melihatnya. "Baiklah, Dinda, jika memang Dinda sangat menginginkan anak, izinkan aku untuk bertapa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa," ungkap Ki Hajar. Nyai Slekata pun memenuhi keinginan suaminya. Meskipun dengan berat hati, ia harus ditinggal oleh suaminya untuk bertapa. Keesokan harinya, Ki Hajar pergi untuk bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Dan di rumah terasa semakin sepi. Suatu hari, Nyai Slekata merasa mual, merasa muntah, dan merasa pusing. Ia pun berpikir dirinya hamil. Benar, tidak lama kemudian perutnya semakin hari semakin membesar, hingga akhirnya ia melahirkan. Namun alangkah terkejutnya, anak yang dilahirkan itu bukanlah seorang manusia, melainkan seorang naga. Ia menamai anak barunya ini bernama Baru Klinting. Ajaibnya, meskipun berwujud sebuah naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Slekata pun terheran-heran. Ia merasa senang, ia merasa sedih, tapi ia juga kecewa. Kenapa anak yang diberikan ini adalah berbentuk sebuah naga? Waktu terus berjalan. Baru Klinting tumbuh menjadi besar. Lalu ia bertanya kepada ibunya, "Di mana ayahku?" Slekata tersentak kaget. Ia tidak menduga bahwa pertanyaan itu akan keluar dari mulut anaknya. "Iya, anakku, ayahmu bernama Ki Hajar. Ia sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Pergilah kamu ke
lereng gunung tersebut, ungkap Nyai Selakata. Tapi Bu, apakah ayah mau mempercayaiku bahwa aku adalah seorang anaknya kalau bentukku adalah seorang naga? Tanya Baru Klinting dengan ragu. Tenang anakku, bawalah tombak ini. Ini adalah tombak Baru Klinting. Pastinya ini akan menjadi bukti kalau engkau adalah anaknya, ungkap Nyai Selakata. Setelah memohon restu kepada ibunya, Baru Klinting berangkat menuju Gunung Telomoyo. Setibanya di sana, masuklah ia ke dalam gua dan mendapati seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Kedatangan Baru Klinting telah mengusik bertapanya seorang Ki Hajar. "Hai, siapa kamu?" ungkap Ki Hajar. "Maafkan saya, Tuan, jika kedatangan saya mengganggu, Tuan," ungkap Baru Klinting. Betapa terkejutnya. Betapa itu melihat seorang naga dapat berbicara seperti manusia. "Siapa kamu? Kenapa kamu bisa berbicara seperti manusia?" Baru Klinting menjawab, "Kalau boleh tahu, apakah benar ini tempat bertapanya Ki Hajar?" "Iya, aku Ki Hajar." "Siapa kamu? Kenapa kamu dapat berbicara seperti manusia?" tanya Ki Hajar dengan terheran-heran. "Saya Baru Klinting. Kalau boleh tahu, apakah ini tempat bertapanya Ki Hajar?" "Iya, aku Ki Hajar." "Bagaimana tahu kamu namaku?" "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ki Hajar dengan terheran-heran. Mendengar jawaban itu, Baru Klinting langsung sembah sujud di hadapan anaknya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya Ki Hajar tidak percaya kalau anaknya adalah seorang naga. Ketika Baru Klinting memperlihatkan pusakanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun Ki Hajar tidak percaya begitu saja. Baiklah, aku percaya. Namun aku tidak percaya begitu saja. Jika memang kamu Baru Klinting, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini." Baru Klinting segera melaksanakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Berbekal kesaktian yang dimiliki, Baru Klinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya Ki Hajar pun percaya kalau naga ini adalah anaknya. Setelah itu Ki Hajar memerintahkan anaknya ini untuk bertapa di Bukit Tugur. "Pergilah bertapa ke Bukit Tugur. Suatu saat tubuhmu akan berubah menjadi seorang manusia." "Baiklah," kata Baru Klinting. Kemudian ia pun pergi ke Bukit Tugur. Sementara itu, di desa bernama Desa Patok. Desa tersebut adalah desa yang sangat kaya. Namun penduduk yang ada di sana sangatlah angkuh, sombong. Suatu ketika, desa tersebut akan mengadakan suatu pesta yang bernama Merti Dusun atau Bersih Desa. Rencananya, ia akan menggelar pesta yang sangat besar dengan menyajikan banyak makanan, seni, tari. Itu warga desa yang ada di sana berburu hewan yang ada di Bukit Tugur. Sudah hampir seharian mereka berburu, namun belum ada satupun binatang yang dapat mereka tangkap. Ketika mereka hendak kembali ke desa, mereka melihat seorang naga sedang bertapa. Naga tersebut tak lain dan tak bukan adalah Baru Klinting. Kemudian naga tersebut berbondong-bondong mereka tangkap untuk dijadikan santapan pesta. Setelah naga itu tertangkap, ia memotongnya dan dibawa kembali ke desa. Daging tersebut segera mereka masak.
Tak lama kemudian, ketika warga sedang asik berpesta, tibalah seorang laki-laki dengan penuh sayatan dan bau amis. Rupanya laki-laki itu adalah penjelmaan dari Baru Klinting. Karena Baru Klinting ini merasa lapar, ia meminta sedikit makanan ke warga desa. Namun, tak satu pun warga desa menghiraukan Baru Klinting. Bahkan salah satu warga desa tersebut memaki-makinya. "Hei kamu, bau amis, pergi. Pergi. Hai pengemis, pergi, cepat pergi. Tubuhmu bau," ucap salah satu warga. Dengan angkuhnya mereka berbicara seperti itu. Sungguh nasib yang malang kepada Baru Klinting. Dengan perut keroncongan, ia pun berjalan sempoyongan meninggalkan. Di tengah perjalanan, ia bertemu janda tua bernama Nyai Latung. "Nyai Latung, hai anak muda, kenapa kamu tidak ikut berpesta?" tanya Nyai Latung. "Semua warga menolakku karena aku penuh sayatan dan bau amis," ungkap Baru Klinting. Nyai Latung yang baik hati kepada Baru Klinting kemudian mengajaknya ke rumah. Kemudian sampai di rumah Nyai Latung, ia mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Nek. Ternyata masih ada warga yang baik di desa ini." "Iya, cucuku. Semua warga di desa ini mempunyai sifat yang angkuh. Mereka pun tidak mengundang nenek dalam pesta mereka karena mereka merasa jijik melihatku," ungkap Nyai Latung. "Kalau begitu, mereka harus diberi pelajaran," ungkap Baru Klinting. "Jika nenek nanti mendengar suara gemuruh, segeralah siapkan lesung kayu." Baru Klinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang padi. Setibanya di tengah keramaian, ia menancapkan padi itu ke tanah. "Wahai kalian semua, jika kalian merasa hebat, cabutlah lidi ini. Lidi yang kutancapkan ini," ungkap Baru Klinting. Merasa diremehkan, satu persatu warga mencabut lidi ini. Pun tak satu pun mereka dapat mencabut lidi ini. "Ah, kalian payah mencabut lidi saja tidak bisa," kata Baru Klinting. Baru Klinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi ini dengan mudah. Begitu lidi ini tercabut, kemudian semua warga digentarkan dengan suara gemuruh dan kemudian ada air yang menyembur dari tanah yang muncul dari tancapan lidi tersebut. Semakin lama, semburan air semakin banyak hingga semua penduduk panik, resah bagaimana ia akan menyelamatkan diri. Semakin lama, desa itu pun berubah menjadi danau. Sementara itu, usai mencabut lidi tersebut, Baru Klinting segera berlari menemui Nyai Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Maka selamatlah ia bersama Nyai Latung. Setelah peristiwa itu, Baru Klinting kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Demikian legenda dari Jawa Tengah yang kita kenal sebagai Rawa Pening. Rawa Pening yang menjadi tempat wisata yang terkenal sekarang di Jawa Tengah yang berada di Semarang, itu berasal dari cerita Baru Klinting yang diremehkan oleh warga desa Patok yang sangat angkuh. Amanat yang bisa kita petik dari ini adalah jangan selalu meremehkan orang lain, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.